this is the only first time I am introducing Ayu to anyone. We are still trying to know each other. We still try because cultural difference. We are from different countries. Karena cinta tidak mengenal waktu dan tempat. Untuk itu cinta tak hanya terjadi untuk satu suku, satu bahasa dan satu warna kulit. Tak terkecuali yang terjadi pada aktor-aktor serial TV India berikut. Kepopuleran dan wajah tampannya tidak hanya menarik penggemar di negara asalnya. Pun di negara Indonesia sejak booming film-film serial India, para aktornya digandrungi oleh banyak wanita. Terlebih saat beberapa aktor tersebut datang berkunjung ke Indonesia. Sementara beberapa penggemar berhasil mendekati aktor tersebut dengan penuh histeria, ada juga yang berhasil menarik perhatian para aktor serial ini hingga mereka melakukan pernikahan. Berikut beberapa aktor serial TV yang kecantol dengan pesona wanita Indonesia. Surprise, he's very bad in surprise. I don't wait for Valentine's or Rose Day or a Rose Day to give a rose. I'll just buy a rose and give her. Finn Rana atau yang lebih dikenal memainkan peran Purab di lonceng cinta atau Nakula dari Mahabharat menikah bahagia dengan wanita Indonesia bernama Nita Sofiani. Dan tentu saja ceritanya tidak terjadi segampang itu, karena memang menghadapi beberapa tantangan. Pertama kali Finn Rana dan Nita Sofiani bertemu di acara The New It Bulaga Indonesia. Finn Rana menceritakan awal mula mereka bertemu saat seluruh tim dan kru It Bulaga diminta untuk bertemu. Finn Rana mengatakan bahwa ia sedikit tahu kalau Nita adalah Miss Earth Indonesia 2013. Konon kesan pertama saat bertemu, Finn berpikir, baiklah kita akan menyambut ratu kecantikan datang. Kami berdua bertukar pandang itu saja, kata Finn. Finn merasa kejadian itu seperti film-film Bollywood. Mereka perlahan mulai mengenal satu sama lain, PDKT dan akhirnya mulai berkencan. Setahun setelah berkencan, kami memutuskan untuk menikah, kata Finn. Dan di mana letak perjuangannya? Diceritakan oleh Finn melalui CNews bahwa ada tahap di mana saya harus meyakinkan orang tua Nita dan itu memakan waktu 10 bulan. Orang tua Nita tidak siap merelakan putrinya berangkat ke India. Di satu sisi sebagai pria India, Finn tidak ingin menikahi Nita kalau itu membuat orang tua Nita khawatir. Dikatakan oleh Finn, ia menelpon seluruh keluarganya di India datang bertemu ibu Nita untuk meyakinkannya kalau cinta Finn ke Nita bukan main-main. Orang tua Nita akhirnya setuju dengan pernikahan mereka. Mereka menikah pada tahun 2016 dan dikabarkan hubungan mereka tercium tidak harmonis di tahun 2020. Terakhir di tahun 2021 bulan Maret kemarin, Nita dibuat emosi ketika salah satu warganet mengatakan Nita bercerai dengan suaminya karena tidak memberikannya buah hati. Dan faktanya mereka masih tinggal bersama hingga saat ini. Kalau Nakula Finn Rana bisa menikahi wanita pujaannya di Indonesia, mengapa tidak dengan Sadewa? Sadewa atau nama aslinya Lavanya Bhatwaj menikahi wanita Indonesia bernama Dede Fresila. Belakangan diketahui bahwa Dede berprofesi sebagai pengacara. Saat kru Mahabharat berada di Indonesia untuk sebuah pertunjukan, saat itulah Lavanya bertemu dengan Dede. Mereka langsung cocok dan menjadi teman dekat. Perlahan persahabatan ini berkembang menjadi sebuah hubungan. Dan setelah bertahun-tahun berpacaran, mereka akhirnya memutuskan untuk menyentuh tonggak sejarah berikutnya dalam hidup mereka, yaitu dalam sebuah tali pernikahan. Mereka menikah pada 5 Februari 2016. Pernikahan Lavanya dan Dede berlangsung di kediaman Lavanya di Delhi. Upacara pernikahan itu hanya dihadiri oleh teman dekat dan keluarga. Setelah ritual berakhir, keesokan harinya mereka mengadakan resepsi akbar. Tempat resepsi terletak di sebuah suite di sebuah hotel mewah di Delhi. Setelah semua perayaan mewah mereka, keduanya berangkat ke Kashmir untuk berlibur dan bulan madu. Berbicara tentang istrinya, Lavanya pernah mengatakan, Dede adalah pasangan hidup yang sempurna yang saya harapkan. Kami berbagi pemahaman yang sangat mendalam. 1 tahun setelahnya di tahun 2017, keduanya dikaruniai seorang putri yang sangat cantik.
Kehidupan mereka saat ini sudah sangat lengkap dan bahagia. Apa sih yang terjadi? What happens gitu dengan rumah tangga kamu? reason was like itu musulman ke India karena sendiri itu Di India, Raffi Bhatia sangat dikenal dengan kontroversi asmaranya. Ia menjalin hubungan dengan dua wanita di waktu bersamaan. Satunya Pooja Pihal dari serial Archana Mencari Cinta, satu lagi Hina Parmar, lawan mainnya dari film Joda Akbar. Pooja Pihal sempat mengamuk di lokasi syuting Joda Akbar ketika Raffi dan Hina tertangkap basah selingkuh. Putus dengan Pooja, Raffi malah mendapatkan kontroversi dengan Hina. Hina membongkar semua keburukan Raffi di depan media setelah mereka putus. Sementara Hina dikabarkan dekat dengan seorang produser setelahnya, Raffi terbang ke Indonesia karena pekerjaan. Di Indonesia, Raffi bertemu dengan Yulida dan menikah di tahun 2016. Bedanya di Indonesia, Raffi yang menikahi Yulida yang merupakan seorang pramugari itu benar-benar tidak tercium di media India. Barulah di tahun 2017 setelah keduanya dikaruniai seorang putra, penggemar Raffi di India tiba-tiba menjadi geger. Bukan sebuah rahasia kalau di Indonesia orang tahu bahwa Yulida hamil beberapa bulan sebelum pernikahannya. 3 tahun menikah sangat disayangkan mereka harus bercerai. Raffi mengatakan pernikahannya dengan Yulida adalah hal yang buru-buru. Kami menjalin hubungan yang sangat singkat lalu menikah, kata Raffi. Raffi mengungkapkan bahwa mereka berpisah karena perbedaan budaya. Kata Raffi, Yulida memiliki kendala dengan bahasa di Mumbai. Raffi menyalahkan dirinya yang sibuk mengejar karirnya dan tidak memberi Yulida waktu. Hak asuh putranya kemudian diberikan kepada Yulida. Apapun alasan Raffi, penggemar di Indonesia banyak menyalahkannya. What all things you don't like about me? You get angry. Shahir is difficult guy. He can be nice with me, and suddenly he can get angry also with me if I did something wrong. Yeah. Sebelum Shahir Sheikh menikahi Ruchika di tahun 2020 kemarin, hubungan asmaranya dengan pedangdut Ayu Ting Ting beberapa tahun lalu cukup membuat heboh. Bukan hanya di Indonesia, di India sana pun mereka bereaksi pada pasangan ini. Sementara di Indonesia mungkin beberapa penggemar menjadi baper, di India penggemar sibuk memberitakan itu sebagai settingan. Nampaknya, penggemarnya di India sangat mengetahui kegiatan dan program TV Shahir Sheikh di Indonesia. Mereka mengatakan bahwa hubungan Ayu dan Shahir hanya untuk mendongkrak rating acara TV. Karena mereka percaya saat itu hanya satu kekasih jelas Shahir, yaitu wanita India yang bernama Erika Fernandez. Dan benar saja, setelah dikabarkan putus dari Ayu Ting Ting, Shahir Sheikh kembali ke India karena beberapa pekerjaannya. Di sana ia mulai bertemu dengan Ruchika yang bekerja sebagai wakil eksekutif produser di rumah produksi Balaji Telefilms. 1,5 tahun kemudian mereka menikah. Sekedar informasi saja, Ayu Ting Ting dan Shahir Sheikh dikabarkan berkencan selama 4 bulan. Sebelumnya Shahir tidak pernah membuka hubungannya dengan wanita manapun kecuali dengan Ayu Ting Ting. Shahir mengatakan dalam wawancaranya setelah putus dari Ayu, bahwa Ayu lah yang membuatnya nyaman dan membantunya menetap di Indonesia. Shahir mengatakan bahwa alasan putusnya dengan Ayu dikarenakan mereka tidak bisa memahami perasaan satu sama lain, meski mereka berbicara dalam bahasa Inggris. Shahir menambahkan bahwa orang-orang di dekat mereka tidak ingin ia dan Ayu terus terlihat bersama karena Ayu adalah seorang ibu tunggal. Sebelum kesalahpahaman menyebabkan masalah yang lebih besar, akhirnya mereka memilih untuk putus. Tapi entah benar atau tidak, Shahir dikatakan cukup patah hati karena putusnya dengan Ayu.